orang-orang yang baik. Kalau lingkungan kita baik, subhanallah, anak jenengan wedok Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jamaah Masjid At-Taqwa Pekajangan rahimakumullah. Puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan sore hari ini masih mengkaruniakan kepada kita semua nikmat iman Islam, sehat walafiat, sehingga kita bisa sama-sama hadir di kajian jelang berbuka puasa yang diselenggarakan oleh Takmir Masjid At-Taqwa Pekajangan. Mudah-mudahan aktivitas kita hari ini, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, termasuk dan tercatat sebagai amalan yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada manusia pilihan, Nabi akhir zaman, suri tauladan terbaik umat manusia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan terlimpah juga atas keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insya Allah akan sampai kepada kita sekalian umatnya. Bapak, Ibu, jamaah rahimakumullah, kemarin ada kabar duka dari Indonesia. Jadi ada KRI Nenggala 402 yang panjenengan saya yakin sudah dengar beritanya. Karena oksigennya hanya untuk 3 hari, kemudian hari Ahad kemarin ditemukan dalam kedalaman 838 di kedalaman laut, yang kemudian 53 awaknya dinyatakan gugur. Mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara muslim kita yang ada di dalamnya akhir hayatnya husnul khotimah, dan Allah berikan tempat terbaik untuk saudara-saudara muslim kita yang ada di sana. Ada pelajaran untuk kita, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bahwa kematian yang sudah Allah tetapkan itu bisa datang kepada siapa saja, kapan saja, dan dengan cara apa saja. Termasuk saudara muslim kita yang kemarin ada di dalam KRI 402.
bisa karena sakit, bisa karena kecelakaan, dan banyak macam sebab. Yang jelas ketika Allah sudah tetapkan ajal, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa diakhirkan waktunya, wa la yastaqdimun, dan tidak pula juga bisa minta maju. Termasuk di awal tahun. Awal tahun kemarin 9 Januari ada SJ 182 yang baru lepas landas kemudian meledak di tengah laut, yang seluruh penumpangnya kemudian meninggal. Yang jelas sekali lagi, kematian itu bisa datang kapan saja, kepada siapa saja, dan dengan cara apa saja. Maka di Quran surat Jumu'ah ayat 8 misalnya, Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tamirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, innal mauta, sesungguhnya kematian, alladzi tamirruna minhu, yang kamu lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, kematian itu tetap akan menemui kamu. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, alimil ghaibi wasyahadah, yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, lalu Allah beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi akan ada kehidupan setelah kehidupan dunia, dan akan ada pertanggungjawaban dari setiap apa yang kita kerjakan. Maka tentu kita pengen akhir hayat kita husnul khotimah, dan pahala kebaikan kita cukup untuk memantaskan kita mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan ini, Bapak, Ibu, saudara sekalian, mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga pahala melimpah yang Allah janjikan bisa kita dapatkan, rahmah yang Allah janjikan bisa kita peroleh, ampunan yang Allah janjikan di 10 hari yang kedua misalnya juga bisa kita peroleh. Yang jelas, hari-hari Ramadan kita harus kita isi dengan kebaikan yang insya Allah semuanya akan berbalas pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang lain misalnya di Quran surat An-Nisa ayat 78, Allah sampaikan, ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Allah sampaikan dalam Quran surat An-Nisa ayat 78 itu, dimanapun kamu berada, yudrikumul maut, kematian itu akan mendapati kamu, walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Maka sering saya sampaikan di beberapa pertemuan, sehebat apapun orang, setinggi apapun jabatan pangkat kedudukannya, kalau Allah sudah tetapkan ajalnya, dia tidak bisa melawan siapapun. Wong paling sugih sak kajangan misalnya bisa membuat tembok atau pagar rumahnya itu tebalnya sekian meter, dindingnya sangat tinggi, bahkan sangat kuat. Untuk masuk ke dalam rumahnya dijaga beberapa pengawal. Kalau Allah sudah tentukan ajal,
ketika kematian itu hadir ke kita. Siapapun kita tidak bisa melawan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka harus ada bekal terbaik untuk kita semua ketika nanti kita harus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang saya hormati, di pertemuan sebelumnya pada Selasa kemarin saya sampaikan tentang 5 kriteria orang yang beriman yang disampaikan Allah dalam Quran surat Al-Anfal ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Pertama, orang yang beriman itu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ketika disebut asma Allah akan bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala akan bertambah keimanannya. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Allah orang yang beriman itu akan bertawakal. Nah, yang keempat, yuqimunas shalat, mereka yang selalu mendirikan salat. Yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari sebagian rizki yang Allah karuniakan kepada mereka, yunfikuna, mereka akan infakkan. Itu materi yang kemarin saya sampaikan di pertemuan kita. Mudah-mudahan menjadi pengingat, dan hari ini saya akan bicara yang keempat tentang salat. Kenapa salat? Karena salat itu sesuatu yang sangat penting, Bapak sekalian. Kan saking pentingnya perkara salat ini, kita tidak boleh meninggalkannya kecuali ada uzur tertentu, khususnya untuk kaum perempuan. Yang tidak ada uzur tertentu, dia tidak bisa berdiri, maka sholatnya boleh dengan duduk. Dia tidak bisa duduk, boleh dengan berbaring. Berbaring sudah tidak bisa menggerakkan anggota badannya, boleh dengan isyarat. Sudah tidak bisa sama sekali, baru disolati. Saking pentingnya perkara sholat, tidak boleh ditinggalkan kecuali ada uzur tertentu. Maka mudah-mudahan beberapa menit ini kita belajar bersama. Setelah ini mudah-mudahan kita akan jaga sholat kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasul amril Islam wa amuduhu sholat wa dzirwatu sanamihil jihadu fi sabilillah. Di pokok agama itu Islam. Wa amuduhu sholat, tiangnya adalah sholat. Wa dzirwatu sanamihil jihad fi sabilillah, dan puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Maka kita pernah dengar sabda Nabi, as-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, famang tarokaha faqad hadamadin. Salat itu tiangnya agama. Siapa yang mengerjakan salat, yang mendirikan salat, maka dia mendirikan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang meninggalkan salat, dia termasuk perusak atau orang-orang yang menjadi bagian merobohkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Tiangnya agama, bahasa kitanya cagak. Cagak. Jadi kalau ada bangunan, ada cagaknya gitu ya. Cagaknya roboh, maka bangunan itu akan roboh. Di nek cagake kuwi ambruk, Bapak Ibu sekalian, maka bangunan itu juga akan roboh. Demikian juga bangunan Islam. Kalau kita tidak jaga sholat kita, maka bangunan Islam itu akan roboh. Untuk masjid musola yang hari ini misalnya, jamaahnya hampir semuanya orang-orang di atas usia 50-an misalnya.
harus khawatir kalau tidak ada generasi berikutnya yang memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan salat. Harus khawatir. Apalagi kalau ada di lingkungan kita yang kita ketemu masjid di sholat-sholat tertentu. Biasanya kalau maghrib isya banyak sholat-sholat tertentu, zuhur misalnya, sebagian warga di sekitaran masjid musola itu sedang bekerja misalnya, sing adzan wong kuwi, sing qomat wong kuwi, imame wong kuwi, makmume juga wong kuwi, karena hanya satu orang. Ada ndak? Masih ada, Bapak sekalian. Maka mudah-mudahan di lingkungan kita, Pekajangan dan sekitarnya, jangan sampai ada masjid musola yang seperti yang saya sebutkan tadi. Kebangetan di pusat kota ono musola wonge wong-wong pito, wong siji, wong loro, bahkan mung sekeluarga, kasihan. Maka bersyukur hari ini kita melihat masjid-masjid di lingkungan kita masih terjaga jamaahnya, masih terjaga jamaahnya. Karena tadi ketika kita menjaga sholat kita, insya Allah kita termasuk bagian orang-orang yang menjaga agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Bapak sekalian, saya panjenengan semuanya yang sampai dengan hari ini merasa terjaga sholatnya minimal yang 5 waktu itu, tidak bangga sendirian. Aku wes penuh 5 waktunya, bahkan sudah tak tambahi sunahnya. Tengok keluarga kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Barangkali iya kitanya bagus jaga sholatnya. Apakah suami kita sudah? Apakah istri kita sudah? Apakah anak-anak kita sudah? Jangan-jangan ibu bapaknya rutin ke pengajian, anaknya ndak puasa, pas wayahe sholat balapan motor gitu. Jangan-jangan seperti itu Bapak Ibu saya sekalian. Maka kita harus jaga diri, juga jaga keluarga kita, sebagaimana yang Allah perintahkan di dalam ayat-ayatnya. Di At-Tahrim ayat 6 kalau nggak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Jadi tidak hanya kita, tetapi kita harus menjaga keluarga kita agar tetap berada di rel yang benar, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, sekalipun kita sudah benar menurut kita, coba kita tengok keluarga kita. Minimal keluarga terdekat kita yang ada atau yang serumah dengan kita. Yakin Bapak Ibu saudara sekalian, kalau masing-masing rumah kita itu sudah baik, akhlaknya sudah terjaga. Omah iki ya sapi, ibuke biasa melu pengajian ngelekke bapakane, akhirnya anake isin. Ibu bapak melu pengajian biasa neng masjid, aku pak jadi berandalan, kan wagu. Kalau masing-masing keluarga sudah saling mengingatkan, keluarga satunya baik, satunya baik, satunya baik, nanti panjenengan itu akan dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Kalau lingkungan kita baik, subhanallah, anake jenengan wedok pak lunga bengi izin ring gontonggone, jenengan rasa kekantakon, ora bakalan nontakonan lungone karo sopo,
Pak Opo, tekan jam piro. Kenapa? Karena lingkungannya sudah baik. Bu, saya mau belajar kelompok sama si A. Ngerti, keluarganya si A ini baik, si A-nya baik, sholatnya terjaga, anaknya ramah, dan seterusnya. Kalau kita masing-masing sudah bisa menjaga keluarga kita, kita berada di lingkungan yang baik, Masya Allah Bapak-Ibu sekalian, insya Allah kita pun akan mendapatkan lingkungan dan keluarga yang baik. Kembali ke masalah sholat tadi. Di Quran surat Al-Ankabut ayat 45 dengan tegas Allah sampaikan seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Salat itu inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Jadi salat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Maka salatnya harus benar. Niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala, tidak karena yang lain. Kalau masing-masing salatnya sudah benar, tanha anil fahsyai wal munkar, insya Allah nanti di kehidupan masyarakatnya juga akan berefek. Akan berefek. Mulai dari wudunya misalnya. Membersihkan apa-apa yang ada di bagian mulutnya, misalnya dengan berkumur. Ada maksud luar biasa di sana. Biar mulut ini tidak kotor. Tidak hanya kotor karena makanan, tetapi biar tidak mengeluarkan kata-kata yang bisa menyakiti hati orang lain, termasuk hati saudaranya, hati tetangganya. Ketika basuh hidung, basuh muka sampai kena mata, kemudian telinga, tangan, dan seterusnya, itu ada pembelajaran luar biasa di sana. Baru di wudunya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tidak akan keluar kata-kata kotor dari mulutnya karena minimal 5 waktu selalu ia bersihkan. Bukan hanya dari kotoran karena makan, tetapi kotoran karena ucapan. Termasuk pendengaran kita, termasuk penglihatan kita, termasuk tangan kita ketika tangan kita jahil, atau kaki kita ketika kaki kita langkahkan ke tempat-tempat maksiat. Kita jaga dengan wudhu kita. Kemudian lanjut ke sholat, berinteraksi langsung dengan Sang Pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dengan takbiratul ihram yang mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita termasuk yang disebut Allah dalam Quran surat Al-Anfal ayat yang keempat, ulaika humul mu'minuna haqqo, mukmin yang sebenarnya, maka ketika disebut asma Allah, ketika melakukan takbiratul ihram itu bergetar hati kita, karena ada yang maha kuasa di atas segala-galanya. Apa yang kita punya, apa yang kita banggakan, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sholatnya terjaga, insya Allah Bapak Ibu saudara sekalian, jika karena Allah Subhanahu wa taala, sholat itu akan tanha anil fahsyai wal munkar, mencegah kita dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Nah, kalau kita lihat di masjid ini saja, hampir lebih dari 100 atau bahkan 200-an yang sholat 5 waktunya terjaga. Kalau sholatnya bisa berefek pada kesehariannya, sangat luar biasa Bapak sekalian. Nah, mulainya tentu dari kita, kemudian dari keluarga kita. Dari yang kecil ini mudah-mudahan nanti akan menjadi besar. Kalau kita baik, saudara kita baik, tetangga kita baik, semuanya baik, nanti semuanya akan baik. Mulainya dari kita. Bapak Ibu saudara sekalian,
jamaah rahimakumullah. Kemudian dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu." Inna awwala, sesungguhnya yang paling awal, ma yuhasabu, yang akan dihisab, bihil abdu, terhadap seorang hamba, termasuk kita semuanya, yaumal qiyamati, nanti di hari kiamat, min amalihi, dari amal-amalnya, sholatuh, adalah sholatnya, termasuk kita. Fa in soluhat faqad aflaha wa anjaha. Jadi kalau sholatnya baik, berdasarkan hadis Nabi tadi, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Tetapi kalau sholatnya rusak, faqad khaba wa khasara, maka dia termasuk orang-orang yang celaka dan rugi. Kok bisa ya? Kalau sholatnya baik maka seluruhnya akan dianggap baik. Iya, karena tadi sholatnya mampu menjaga dia dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Kalau sholatnya baik, tidak mungkin dia melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholatnya terjaga, insya Allah amaliyahnya juga terjaga. Tanha anil fahsyai wal munkar. Bapak Ibu saudara sekalian, jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Mudaththir misalnya, ayat 42 dan ayat 43 Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma salakakum fi saqar? Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka syaqar? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin. Kami dahulu ketika di dunia tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, jamaah rahimakumullah, jawaban ini mudah-mudahan bukan jawaban kita ketika kita nanti ada di alam akhirat. Jangan sampai kita bukan bagian dari orang-orang yang menjaga sholat kita. Hari ini belum terlambat, Bapak Ibu saudara sekalian. Hari ini belum terlambat. Karena ketika kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kesempatan untuk menjadi orang baik masih sangat terbuka. Kesempatan untuk memperbanyak amaliyah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masih sangat terbuka. Masih sangat terbuka. Termasuk kesempatan untuk memperbaiki kualitas dan kuantitas amaliyah ibadah sholat kita. Masih sangat terbuka. Karena Allah masih memberikan umur panjang kepada kita hingga hari ini. Maka untuk adik-adik, mbak-mbak yang kebetulan hari ini hadir, menjadi orang baik itu tidak harus nunggu tua. Mengerjakan amal solih itu tidak harus nunggu tua. Aku kok pak solate 5 waktu nek wis gede bae ndak boleh seperti itu. Atau yang muda misalnya, aku sih nompi pakaian dikandani, engko nek wis wayahe aku tetep neng masjid terus. Ndak bisa seperti itu. Bicara wayah itu ketentuannya di Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu saudara sekalian, ketentuannya di Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah banyak
saudara muslim kita yang tanpa sakit, tiba-tiba kita dengar kabar kematiannya, baru kita kaget. Wingi nembe ngobrol karo aku. Iya, kalau ukurannya kita. Tetapi kalau Allah sudah tentukan ajal, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Termasuk kita, Bapak, Ibu, saudara sekalian, termasuk saya. Nggak ngerti berapa sisa jatah umur kita di dunia. Ora dumese enom kok, aku sik suwi, ndak bisa. Ndak bisa seperti itu, Bapak sekalian. Termasuk adik-adiknya. Menjadi orang baiknya jangan nunggu nanti, jangan nunggu tua. Yo nek umure tekan tua, kan gitu ya, Mbak ya? Mudeng mboten, Mbak? Yang di sebelah sana, Mbak-mbak yang masih muda-muda itu. Mudeng nggih? Jadi orang baiknya, memperbaiki akhlaknya, menjaga sholatnya, ojo ngenteni dadi wong tua, gitu ya. Mudeng nggih? Ya, termasuk mudah-mudahan ini menjadi pengingat untuk saya, Bapak Ibu saudara sekalian. Mudah-mudahan bisa menjadi pengingat untuk saya. Mudah-mudahan dengan menyampaikan seperti ini, sholat saya bisa lebih terjaga, baik kualitas maupun kuantitasnya, termasuk untuk kita semuanya, Bapak Ibu saudara sekalian. Ramadan menjadi momentum untuk kita memperbanyak pahala yang Allah janjikan untuk kita semuanya. Hari ini kita sudah di separuh perjalanan. Mudah-mudahan dari awal Ramadan sampai hari ini, amaliyah ibadah kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan terus konsisten akan kita jaga sampai akhir Ramadan, bahkan kita tingkatkan kualitasnya. Kita tingkatkan kualitasnya. Ibarat perlombaan, biasanya kalau mau sampai garis finish itu rayahan banter biar jadi pemenang. Kalau kita mau finish justru leha-leha, kendo gitu ya, kita akan tertinggal dari yang lain. Maka Bapak Ibu saudara sekalian, mudah-mudahan Allah senantiasa sehatkan ya, Allah senantiasa sehatkan kita semuanya sehingga kita bisa menjalani sisa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, melaksanakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dari yang saya sampaikan tadi, sedikit saya simpulkan, mudah-mudahan diawali dari menjaga kualitas sholat kita, kita bisa menjaga seluruh amaliyah kita. Insya Allah jika sholat kita baik, seluruh amaliyah kita juga akan baik. Dan kebaikan-kebaikan kita mudah-mudahan memantaskan kita berharap surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah menjadi orang baik, mudah-mudahan kita bisa menjadi dai minimal untuk keluarga kita. Mudah-mudahan kita bisa menjadi dai minimal untuk keluarga kita. Yang ibu-ibu, dilihat bapaknya, apakah suami kita sudah berada di rel yang benar, di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Untuk bapak-bapaknya yang biasa aktif ke masjid, menjaga sholatnya yang 5 waktu, hadir di kajian-kajian, cobalah tengok istrinya. Apakah istri-istri kita itu juga seperti kita, menjaga kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu menjaga sholatnya, menjaga amal baiknya dan seterusnya. Lihat juga anak-anak kita. Ketika kita dengan istri kita, kita dengan suami kita sudah terjaga amaliyahnya, sudahkah anak-anak kita juga seperti dengan kita?
ataukah anak-anak kita masih jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala? Mari kita sama-sama introspeksi, mudah-mudahan kita bisa melakukan hal-hal baik minimal untuk keluarga kita yang akan berefek kepada lingkungan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan doa kebaikan dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.